Kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini adalah kepiluan dan duka tentang air mata yang bermakna, tentang seorang panglima penunggang kuda yang gagah perkasa, bersahaja dan bijaksana. Namun beliau pun manusia yang takkan hidup untuk selamanya. Ada ajal yang siap menunggunya. Suatu saat di gurun pasir kota Mekah, Jazirah Arab, Nabi beserta kaum muslimin dalam haji wada turun wahyu yang dibawa oleh Sang Jibril. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Hai Muhammad, hari ini urusan agamamu telah sempurna dan telah selesai perintah serta larangannya." Kemudian Rasul pergi dan berkumpul dengan para sahabat, lalu mengabarkan berita dari malaikat Jibril. Para sahabat pun bersorak, tetapi berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tiada satu senyum pun yang terpancar dari bibirnya. Dia terlihat kebingungan dan langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Abu Bakar langsung masuk kamar dan mengunci diri di kamarnya, menangis dan menangis. Itulah yang dilakukan Abu Bakar baik siang maupun malam. Sahabat lain mendengar keadaan Abu Bakar yang mengurung diri jauh dari keramaian. Lalu mereka mendatangi Abu Bakar dan mempertanyakan apa yang terjadi kepadanya. "Kenapa engkau menangis pada kesempatan yang berbahagia dan bergembira? Karena Allah telah menyempurnakan agama kita?" Sambil menangis, Abu Bakar menjawab, "Kalian tidak tahu cobaan apa yang sebenarnya sedang menimpa kalian. Apa kalian tidak faham jika agama telah sempurna, maka berarti tugas Rasul telah selesai, dan ayat ini menggambarkan akan berpisahnya kita dengan beliau. Sayyidah Hasan dan Husain akan menjadi yatim, dan istri-istri Rasul akan menjadi janda." Kemudian terdengarlah gemuruh dan tangisan, jeritan para sahabat. Sekelompok sahabat lain mendengar tangisan dan jeritan mereka dari balik kamar Abu Bakar. Mereka merasa bingung dan bimbang. Lalu mereka sepakat untuk menghadap Rasul. Sesampainya di rumah Rasul, mereka bertanya dengan penuh kebingungan, "Ya Rasulullah, kami tidak tahu apa yang terjadi pada para sahabat di rumahnya Abu Bakar. Yang kami tahu hanyalah mereka sedang menangis dan menjerit." Roman muka Rasul langsung berubah pucat dan bersegera pergi ke kediaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan sesampainya di rumah Abu Bakar, didapatinya para sahabat yang sedang menangis. Rasul pun bertanya, "Apa yang membuat kalian menangis?" Lalu Sayyidina Ali menjawab, "Ya Rasul, Said Abu Bakar berkata, dia mencium aroma wafatmu pada surat Al-Maidah ayat 3. Benarkah hal ini menunjukkan akan dekatnya wafatmu ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Benar sekali apa yang dikatakan Abu Bakar, bahwasannya kebersamaanku dengan kalian sekejap lagi, dan sebentar lagi akan datang perpisahan di antara kita." Abu Bakar langsung terkejut dan menangisi Rasul. Ali dan semua sahabat kaget dan takut. Kemudian semua menangis dengan tangisan terseduh, sehingga gunung-gunung ikut menangis, malaikat menangis, dan semua hewan yang ada di daratan dan di lautan. Kemudian Nabi bermusafahah dengan seluruh sahabat satu persatu, menitip pesan dan berwasiat. Itulah 81 hari sebelum Rasul pergi ke dunia fana ini. Waktu berlalu, semakin dekat perpisahan. Rasul bertindak pada Sayyidina Bilal untuk mengumpulkan seluruh sahabat pada suatu majelis. Setelah semuanya selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian Rasul naik ke atas mimbar dan berpidato, bertahmid dan memuji Allah. Lalu berkhutbah dan khutbah yang bilaga, sehingga semua hati bergetar dan tersentak, dan tidak sepasang mata pun yang tidak meneteskan air mata. "Wahai kaum muslimin, aku adalah nabi bagi kalian, menasehati dan mengajak beribadah kepada Allah dengan seizinnya. Aku laksana saudara kandung dan ayah yang penyayang bagi kalian. Jika ada di antara kalian yang pernah dizolimi olehku, maka tegakkanlah kisos kepadaku.
pada hari ini sebelum kisos pada hari kiamat. Mendengar Rasul berkata, tiada seorang pun yang berani berdiri, sehingga Rasul mengulanginya 2 kali sampai 3 kali. Ketika semua terdiam dan bersedih, tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki yang bernama Akasyah di depan Nabi. Ya Rasulullah, ibu dan ayahku menitipkanku kepadamu, dan jika bukan engkau, karena engkau telah menunjukkan waktu ke waktu, niscaya aku takkan mengutamakan apapun dari hal ini. Pada perang Badar aku ada bersamamu. Pada saat itu onta yang kutunggangi terjatuh dan tersungkur di dekat pahamu. Lalu engkau angkat pecutmu dan engkau pukulkan sehingga menaik punggungku. Dan aku tidak tahu engkau sengaja atau tidak melakukannya. Rasul berkata, Rasul sengaja memukulmu. Kemudian Rasul berkata kepada Bilal, Bilal, pergilah ke rumah Fatimah dan ambillah pecutku. Setelah Bilal mengambil pecut Rasulullah, kemudian masuk kembali ke dalam majlis dan menyerahkan pecut kepada Rasul. Dan Rasul menyerahkan pecut kepada Akasyah untuk mengkisos Rasul, dan Akasyah siap untuk mengkisos Rasul. Tatkala itu, berdirilah Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan berkata, Ya Akasyah, kami ada dalam genggamanmu, maka kisoslah kami, jangan kisos Rasulullah. Rasulullah berkata, duduklah kalian berdua, Allah telah memberitahukan tempat kalian berdua. Lalu berdirilah Sayyidina Ali. Ya Akasyah, selama hidupku selalu bersama Rasul, tiada tega hatiku untuk menyaksikan kau mengkisos Rasul. Maka ini punggung dan perutku, kisoslah aku, pukullah aku, jangan Rasulullah. Rasul pun berkata, Hai Ali, Allah telah memberitahukan tempatmu, maka duduklah. Kemudian berdirilah Said Hasan dan Husain seraya berkata, Ya Akasyah, tidakkah kau tahu kami berdua keturunan Rasul? Jika engkau mengkisos kami, maka sama halnya seperti mengkisos Rasul. Dan lagi-lagi Rasul berkata, Wahai kedua kebahagiaanku dan 2 mata hatiku, duduklah kalian berdua. Dan Rasul berkata kepada Akasyah, Ya Akasyah, pukullah aku jika aku dulu pernah memukulmu. Akasyah menjawab, Ya Rasul, dulu kau memukulku dalam keadaan telanjang pakaian di punggungku. Kemudian Rasul membuka bajunya. Tatkala itu terdengarlah riuh suara tangisan dari seluruh sahabat. Ketika Akasyah melihat jisim Rasul yang putih, dia langsung memeluk tubuh Rasul dan mencium punggungnya dan berkata, Ya Rasulullah, siapa hatinya yang tega untuk mengkisosmu? Aku lakukan semua ini agar jisimku terkena kepada jisimmu yang mulia, sehingga Allah akan menjagaku dari api neraka karena menghormatimu. Rasul pun berkata, Hai sahabat, ingatlah, barang siapa yang ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Akasyah, orang muslim, dan mencium kening Akasyah sambil berkata, Kau adalah orang-orang yang berbahagia, kau telah mendapatkan derajat yang tinggi dan kasih sayang Rasul di surga. Saat-saat terakhir bersama Rasul pun kini telah tiba waktunya. Suatu subuh di kota Madinah, Sayyidina Bilal mengumandangkan azan subuh, lalu menjemput Rasul di depan pintu dan ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sayyidah Fatimah menghampiri dan berkata, Rasulullah sedang merasakan kesakitannya. Kemudian Bilal kembali ke masjid tanpa paham apa yang dikatakan oleh Fatimah. Untuk kedua kalinya Bilal datang kepada Rasul dan Rasul mengetahui kedatangannya. Bilal, masuklah. Aku sedang memikirkan badanku dan penyakitku terasa berat sekali. Perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat subuh. Bilal pun pergi ke masjid dengan menangis dan berseru, Wahai musibah, ya putuslah harapan. Terasa pecahlah ingin aku tiada terlahir ke dunia ini. Lalu Bilal masuk ke masjid dan berkata kepada Abu Bakar, Wahai Sayyidina Abu Bakar, Rasul menyuruhmu untuk menjadi imam sholat subuh. Tatkala Sayyidina Abu Bakar melihat mihrab Rasul kosong, langsung menjerit dan menangis dan tidak dapat menahan dirinya.
Sahabat yang lain pun ikut menangis dan masjid menjadi gemuruh dengan tangisan sahabat sehingga terdengar sampai ke telinga Rasul. Rasul bertanya kepada Fatimah, "Ya Fatimah, itu gemuruh apa?" "Ayahku ya Rasulullah, itu adalah gemuruh tangisan kaum muslimin yang bersedih karena tidak adanya kehadiranmu." Kemudian Rasul memanggil Ali dan Fadl bin Abbas untuk memapahnya menuju masjid. Dan Rasul pun berjamaah sholat subuh untuk yang terakhir kalinya. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal, Rasul menghadap jamaah dan berkata, "Wahai kaum muslimin, kalian ada pada titipan Allah dan genggamannya, maka bertakwalah kepadanya. Hari ini aku akan meninggalkan dunia, dan hari ini adalah hari pertamaku di akhirat." Kemudian Rasul berdiri dan berlalu menuju kediamannya. Sementara itu, Allah mengirim wahyu kepada malaikat Ajrail, "Ya malaikat Ajrail, temuilah kekasihku Muhammad dengan sebaik-baiknya rupamu. Jika dia mengizinkanmu, maka cabutlah nyawanya dengan selembut-lembutnya. Namun, jika dia tidak mengizinkan, maka pulanglah kembali." Malaikat maut memberi salam, "Assalamualaikum wahai ahli bait Rasul, wahai gudang risalahnya." Sayyidah Fatimah menjawab, "Wahai hamba Allah, Rasul dalam keadaan sakit parah." Kemudian malaikat Azrail memanggil untuk kedua kalinya, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Rasul pun mendengar suaranya di balik pintu dan bertanya kepada Fatimah, "Fatimah, siapa di luar?" "Seorang Arabi," jawab Fatimah. "Rasul sedang sakit ya Abdullah." Kemudian Arabi terus memanggil sampai ketiga kalinya. Fatimah menjawab seperti jawaban pertama dan kedua. Arabi melirik sedikit lirikan pada Fatimah. Tubuh Fatimah terasa beku, hatinya terasa gentar dan takut perasaannya tidak karuan. Dan wajahnya berubah pucat. Lalu Rasul bertanya kepada Fatimah, "Fatimah, tahukah engkau siapa dia?" "Tidak ayah," jawab Sayyidah Fatimah. "Dia adalah pemutus kenikmatan dan penghati keinginan, pemisah jamaah, dan yang akan mengosongkan rumah-rumah dan meramaikan kuburan." Kemudian Fatimah menangis dengan tangisan yang keras. Suatu petaka karena meninggalnya sang penutup anbiya. Wahai musibah karena perginya seorang yang paling bertakwa dan terputusnya seorang Sayyidah Asfiya. Wahai suatu kerugian karena terputusnya wahyu. Kemudian masuklah malaikat Ajrail menghampiri Rasul. "Ya malakal maut, apakah engkau datang untuk menungguku atau hendak mencabut nyawaku?" Ajrail menjawab, "Aku menjengukmu dan mencabut nyawamu jika kau mengizinkannya. Namun jika engkau tidak mengizinkannya, aku akan kembali." "Di mana malaikat Jibril?" tanya Rasul. "Beliau ada di langit dunia bersama malaikat yang lainnya." Lalu malaikat Jibril tanpa menunggu lama langsung turun menuju Rasul. Kemudian malaikat Jibril duduk di dekat kepala Rasul. Rasul bertanya sambil merintih, "Ya malaikat, tidak tahukah engkau kini telah tiba waktuku?" "Iya benar Rasul," jawab malaikat Jibril. "Untuk itu bahagiakanlah aku. Apa yang Allah sediakan untukku dari karomahnya?" Malaikat Jibril menjawab, "Semua pintu surga telah dibukakan untukmu dan para bidadari telah berdandan untuk menyambutmu, dan malaikat telah berbaris menunggu kedatanganmu. Lalu, apa yang disiapkan Allah bagiku dan umatku? Allah tidak akan membuka pintu surga bagi nabi apapun kecuali engkau telah memasukinya, dan takkan membuka pada umat manapun kecuali setelah umatmu memasukinya. Ya malaikat, mendekatlah padaku." Kemudian malaikat maut mendekati Rasul dengan perlahan mencabut nyawa Rasul. Ketika ruh sampai pusarnya, beliau meringis dan mengadu kepada Jibril. "Ya Jibril, ternyata maut itu rasanya sakit sekali." Jibril tiada berkata dan memalingkan wajahnya dari Rasul. "Ya Jibril, apakah engkau benci melihat wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasihku, kekasih Allah, hati siapa yang tega melihat wajahmu, sedangkan engkau dalam keadaan sekarat?
Sungguh hati ini tiada tega. Dan wasiat Rasul di akhir hayatnya, usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Aku berwasiat akan sholat. Desahan terakhir di saat hembusan napas terakhir, ummati, 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 tiada Rasul, tiada Nabi.